Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fake, I want you to stay. If you're in the mood. Halo semuanya, perkenalkan saya Syarta Montabur Tarigan dengan NPM 2305030316. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang peran guru dalam pendidikan kelas inklusif. Nah, pendidikan inklusif adalah pendekatan pendidikan yang memastikan bahwa setiap anak tanpa terkecuali, termasuk anak yang berkebutuhan khusus, dapat belajar bersama dalam satu lingkungan sekolah yang ramah, aman, dan menghargai berbagai perbedaan. Konsep ini sangat penting karena pendidikan adalah hak semua anak. Melalui pendidikan inklusif, kita menumbuhkan nilai empati, toleransi, dan rasa saling menghormati di antara siswa. Nah, sebagai contoh, di dalam satu kelas ada siswa dengan mungkin kebutuhan khusus, seperti ada yang kesulitan membaca, tunarunggu, ataupun autis ringan. Nah, guru tidak boleh memisahkan mereka, tetapi guru dapat menyesuaikan cara mengajar agar mereka juga bisa memahami pelajaran. Jadi, pendidikan inklusif ini bukan hanya tentang menerima siswa yang berkebutuhan khusus, tetapi tentang mengubah cara pandang kita terhadap keberagaman. Tujuan adanya pendidikan inklusif yang pertama itu memberikan kesempatan yang sama kepada semua anak untuk belajar tanpa adanya sebuah diskriminasi. Yang kedua, mengembangkan potensi setiap siswa sesuai kemampuan dan kebutuhan mereka. Dan yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang ramah, adil, dan saling menghargai berbagai perbedaan. Yang keempat, menumbuhkan sikap empati, toleransi, dan saling menghargai di antara siswa. Dan yang terakhir, mewujudkan pendidikan untuk semua, education for all, agar tidak ada anak-anak yang tertinggal. Guru memiliki peran utama dalam keberhasilan pendidikan inklusif. Berikut ini ada 5 peran penting yang harus dijalankan oleh guru. Yang pertama, sebagai fasilitator pembelajaran. Di sini, guru menyiapkan pembelajaran yang fleksibel dan ramah bagi semua siswa. Contohnya, menggunakan media visual dan audio untuk menjangkau siswa dengan gaya belajar yang berbeda. Menyesuaikan tugas sesuai dengan kemampuan individu siswa. Dan juga mengatur tempat duduk agar siswa dengan keterbatasan fisik tetap nyaman dan aktif belajar. Guru tidak hanya menyampaikan pembelajaran, tetapi juga membantu seperti siswa belajar dengan cara yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang kedua itu sebagai motivator. Nah, di sini guru harus menumbuhkan semangat dan kepercayaan diri siswa, khususnya bagi anak yang berkebutuhan khusus yang sering merasa minder. Contoh, motivasi sederhana dari guru. Misalnya, kamu hebat karena sudah berani mencoba. Setiap usaha yang kamu lakukan itu sangatlah berarti. Kata-kata positif seperti itu bisa membuat anak merasa diterima dan berharga. Yang ketiga itu sebagai inovator. Guru perlu kreatif agar semua siswa terlibat aktif. Gunakan pendekatan multisensori, misalnya melihat, gunakan gambar, warna, dan juga video. Dan mendengar, gunakan lagu, irama, ataupun cerita. Bergerak, lakukan permainan edukatif dan aktivitas kelompok. Dengan cara ini, suasana belajar akan dapat menjadi lebih hidup dan inklusif. Dan yang keempat, sebagai pembimbing dan kolaboratif. Guru bekerja sama dengan guru pendamping khusus, orang tua, dan juga tenaga ahli untuk memahami kebutuhan tiap siswa. Misalnya, menyusun rencana pembelajaran individual, berkonsultasi dengan orang tua tentang cara belajar yang mendukung anak itu belajar di rumah,
berbagi pengalaman dengan guru lain untuk menemukan solusi yang terbaik bagi siswa. Dan yang kelima, sebagai teladan empati dan juga toleransi. Di sini guru menjadi contoh nyata bagi siswa dalam menghargai berbagai perbedaan. Seperti contoh, mengajarkan siswa untuk tidak menertawakan teman yang mungkin datang terlambat, mengajak seluruh kelas membantu teman yang mungkin mengalami sebuah kesulitan, menanamkan nilai semua anak sama berharganya. Jika guru memberikan teladan, maka siswa akan belajar saling menghormati satu sama yang lainnya. Dalam praktiknya, pendidikan inklusif tidak lepas dari sebuah tantangan. Begitu banyak tantangan yang di dalam inklusif ini. Yang pertama, kurangnya fasilitas belajar. Yang kedua, guru belum terbiasa dengan pendekatan inklusif. Yang ketiga, perbedaan kemampuan siswa yang sangat begitu beragam. Namun, semua tantangan bisa diatasi dengan kemauan untuk belajar dan berkolaborasi. Sekolah, guru, dan juga orang tua harus saling mendukung demi keberhasilan pendidikan inklusif ini. Menjadi guru dalam pendidikan inklusif memang tidak mudah, tetapi sangat mulia. Guru bukan hanya mengajarkan pelajaran, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kemanusiaan, empati, dan cinta terhadap sesama. Ketika guru mampu menerima perbedaan setiap anak, maka anak-anak pun belajar bahwa keberagaman adalah sebuah kekuatan. Mereka dapat tumbuh menjadi generasi yang lebih terbuka, penyayang, dan menghargai sesama. Untuk itu, bagi guru-guru ataupun calon guru di seluruh Indonesia, mari kita bersama-sama menjadi bagian dari perubahan positif. Menjadi guru inklusif bukan berarti kita harus sempurna, tetapi kita mau memahami dan menerima setiap anak apa adanya. Ingatlah, setiap anak itu unik. Tugas kita adalah menemukan potensi mereka dan membantu mereka tumbuh dengan penuh kasih. Mari bersama-sama kita dukung pendidikan inklusif karena setiap anak berhak belajar dan berkembang dan juga bahagia. Bye-bye. Yeah.